Selamat siang Ibu Silta. Halo, selamat siang Ibu Vero. Iya, apa kabar hari ini Bu? Puji Tuhan luar biasa. Baik Bu, pada kali ini kita akan melaksanakan sesi diskusi walaupun waktunya hanya kurang lebih 10-15 menit, tapi kita akan maksimalkan ya Bu ya. Iya, iya Bu. Iya, jadi untuk pertemuan kita kali ini apa yang akan Ibu Silta atau apa yang ingin Ibu Silta bicarakan dengan saya? Iya begini Bu, untuk pertemuan kali ini, perbincangan kita kali ini, saya butuh coachingan Ibu nih, karena saya sekarang ini saya ditugaskan untuk menjadi wali kelas kelas 5. Dan memang saya sebelumnya memegang kelas 3 dan pada saat ini harus memegang kelas 5. Jadi memang ada perbedaan jauh ya Bu dari segi anak-anak, karakteristik anak-anak. Dan juga saat ini yang menjadi permasalahan bagi saya atau yang saya ingin Ibu coaching dari saya yaitu terkait persiapan saya selaku wali kelas untuk mempersiapkan anak-anak saya dalam mengikuti ANBK. Karena ini merupakan pengalaman pertama bagi saya ya Bu. Jadi saya rasa saya butuh untuk di coaching terkait persiapan bagaimana saya sebagai guru, wali kelas untuk mempersiapkan anak-anak saya mengikuti ANBK karena ini pengalaman pertama bagi saya. Oh baik, jadi kali ini Ibu Silta ingin membicarakan tentang persiapan ANBK yang akan dilaksanakan nanti ya Bu. Terlebih khusus juga Iya, Ibu Silta sekarang sudah wali kelas 5, jadi sudah kewajiban wali kelas juga ya untuk membimbing anak-anak dalam pelaksanaan ANBK iya ini. benar sekali Bu. Memang wali kelas jadi memang melekat tanggung jawab untuk persiapan ANBK. Iya, Seperti itu. oke Bu, baik. Kemudian apa yang ingin Ibu Silta dapatkan setelah sesi kita ini? Iya, dalam sesi coaching kali ini Bu, saya berharap saya bisa menemukan langkah-langkah atau strategi apa yang nanti akan saya terapkan kepada anak-anak saya ataupun bagi saya secara pribadi dalam mempersiapkan anak-anak saya dalam mengikuti ANBK ini Bu. Baik, jadi Ibu Silta ingin menemukan langkah-langkah ya Bu terkait Iya, Bu. persiapan-persiapan ANBK, apa yang bisa mungkin Ibu lakukan. Seperti itu ya Bu ya. Iya, iya, iya Iya. Bu. Kalau mau bicara terkait persiapan ANBK ya Bu. Kalau misalnya ini kita buat skala dari 1 sampai 10, 10 mungkin persiapannya memang sudah sangat matang. Kalau 1 memang belum ada persiapan sama sekali ataupun mungkin pada Ibu memang tidak ada gambaran sama sekali kalau 1. Jadi dari 1 sampai 10 kalau bisa diskalakan Ibu itu merasa ada di posisi berapa? Kalau dari saya sendiri ya Bu, kalau saya menilai untuk sebagai diri saya dalam mempersiapkan anak-anak karena ini merupakan pengalaman pertama bagi saya dan walaupun di sekolah saya sudah pernah melaksanakan ANBK, tapi dalam hal ini saya hanya sebagai pendamping ketika persiapan ANBK. Mungkin posisi saya sekarang ini masih ada di angka 5, masih dalam tahap untuk pembelajaran lagi dalam persiapan ANBK ini. Baik. Seperti itu. Jadi menurut Ibu Silta masih pada posisi 5 ya Bu ya. Ya. Iya. Kalau menurut Ibu indikator apa yang Ibu pikirkan sampai Ibu merasa bahwa itu ada di posisi 5? Indikator apa Bu? Iya, seperti yang saya katakan tadi ya, Bu, saya itu memang baru pertama kali menjadi wali kelas 5 dan memang belum pernah terlibat secara langsung ketika proses pelaksanaan ANBK. Jadi saya merasa memang masih harus banyak belajar dan saya menilai diri saya ya seperti itu. Memang masih harus banyak yang saya pelajari sehingga saya menempatkan diri saya berada di posisi 5. Baik. Karena butuh banyak belajar lagi ya Bu ya. Butuh Iya, banyak iya benar pengalaman sekali. juga untuk ANBK ini. Benar sekali Bu, saya juga mungkin butuh pengalaman dari teman-teman yang sudah sudah sering, apalagi wali kelas yang pernah menjadi wali kelas 5 sebelumnya. Mungkin saya juga bisa mencari informasi kepada mereka terkait bagaimana mempersiapkan anak-anak, baik dari segi pengetahuan, dari segi fisik mereka seperti apa. Saya juga harus banyak bertanya kepada teman-teman
rekan sejawat lainnya, seperti itu, Bu. Iya, baik Bu. Kemudian untuk rencana selanjutnya kalau kita bicara ANBK, jadi mari kita bicarakan mungkin kurang lebih 2 bulan ke depan, Bu. Iya, Untuk betul 2 sekali. bulan ke depan ini, Ibu ingin ada di posisi skala berapa, Bu? Kalau saya, Bu, dari posisi saya dari 5, saya ingin setidaknya saya ada di posisi 8 ya. Dalam jangka waktu 2 bulan ini, saya harapkan saya ada di posisi 8. Karena mengingat memang ANBK ini merupakan sesuatu yang sangat penting ya dalam proses pembelajaran, karena memang berpengaruh juga terhadap rapor pendidikan, mungkin seperti itu ya, Bu. Iya, Bu, betul Jadi sekali. memang saya harus banyak belajar dari diri saya, kemudian mencari cara bagaimana itu bisa diterapkan kepada anak-anak. Iya, baik, Bu. Jadi untuk mencapai posisi 8 ini seperti yang Ibu Silta sampaikan, apa saja langkah-langkah ataupun apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai posisi 8 ini? Terkait Iya. dalam persiapan ANBK, Bu. Iya. Yang pertama tadi saya sudah yang saya sampaikan tadi, tentu bertanya kepada teman-teman yang lebih berpengalaman. Yang kedua, saya akan mencari referensi-referensi soal ANBK yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan latihan untuk anak-anak saya. Yang ketiga, mungkin saya juga akan melibatkan orang tua untuk mengatur waktu anak-anak ketika mereka di rumah untuk menyempatkan waktu untuk belajar. Selanjutnya juga mungkin saya bisa melihat tutorial-tutorial di YouTube ataupun di PMM terkait bagaimana proses ANBK-nya seperti apa, kemudian hal-hal apa yang perlu dipersiapkan, itu juga saya akan lakukan. Baik, Bu. Kalau saya tangkap dari apa yang Ibu Silta sampaikan, langkah-langkah strategi untuk melakukan persiapan ANBK ini, jadi Ibu akan bertanya kepada rekan-rekan sejawat, kemudian mencari referensi soal, kemudian juga melibatkan orang tua, bahkan nantinya akan mencari tutorial-tutorial ya, Bu, terkait pelaksanaan ANBK ini. Kemudian, Bu, terkait dengan strategi ini, persiapan-persiapan apa yang mungkin perlu Ibu persiapkan atau mungkin perlu Ibu kembangkan agar supaya strategi ini dapat terlaksana? Jadi apa Ya. saja persiapan yang Ibu butuhkan? Persiapan yang saya butuhkan yang pertama menyangkut kesiapan anak-anak ya, Bu. Iya, Bu, betul. Anak-anak tentunya yang paling pertama sekali kesiapan anak-anak, saya akan melihat tingkat kemampuan anak-anak saya baik dalam hal literasi maupun numerasi. Itu menjadi bahan pertama yang akan saya lakukan kepada anak-anak saya, melihat kemampuan awal mereka sampai di mana. Dan ketika saya melihat itu mungkin lewat asesmen diagnostik atau dalam perjalanan 2 bulan ini, saya akan melihat perkembangan mereka seperti apa. Dan itu yang akan menjadi fokus saya ketika melaksanakan persiapan untuk ANBK nanti. Iya, Bu, baik. Jadi yang terpenting juga ini, Bu, seperti yang Ibu bilang tadi adalah kesiapan anaknya, karena yang mengikuti betul ini sekali. ya anaknya pasti Anak-anak. anak kan. Iya, betul sekali. Iya, karena anak-anak ya. Iya. Dalam mempersiapkan ANBK ini, Bu, apakah Ibu Silta memerlukan dukungan ataupun bantuan dari pihak-pihak yang lain? Tentunya dukungan pasti harus ya, Bu, karena saya tidak mungkin bekerja sendiri. Dalam hal ini saya melibatkan dukungan dari kepala sekolah, teman-teman guru, bahkan pun dari orang tua. Itu yang saya perlu dukungan dalam pelaksanaan ANBK ini. Iya, baik, Bu. Karena kegiatan ini juga memerlukan kolaborasi ya, Bu ya. Jadi Iya, perlu betul sekali dukungan kolaborasi. kepala sekolah, orang tua, dan rekan guru. Kalau mau dibilang mungkin dalam bulan ini, Bu, dalam bulan Juli ini, hal-hal apa saja yang bisa segera untuk Ibu lakukan terkait persiapan ANBK ini? Yang saya akan lakukan dalam waktu dekat ini ya, Bu. Iya, yang dalam waktu Mungkin dekat yang ini. paling pertama saya lakukan yaitu asesmen diagnostik ya, Bu. Yang pertama untuk mengetahui kesiapan belajar anak dan juga mengetahui tingkat kemampuan anak-anak saya dalam hal literasi dan numerasi seperti apa. Saya bisa lakukan lewat
asesmen diagnostik. Saya kira itu langkah pertama ya Bu ya akan saya lakukan, dan juga mulai mencari referensi-referensi soal untuk ANBK nanti. Saya kira itu yang akan saya lakukan dalam 1-2 bulan ini untuk persiapan ke anak-anak. Oh, baik Bu. Kalau boleh tahu secara spesifik ya Bu ya, untuk pelaksanaan asesmen diagnostik ini pastinya akan dilakukan kapan? Dalam waktu dekat ini Bu, karena 1 minggu ini kami masih dalam tahap persiapan, karena juga ada penerimaan siswa baru dan persiapan untuk perpindahan kelas. Jadi mungkin untuk asesmen diagnostik ini saya akan lakukan nanti di saat minggu depan ketika anak-anak saya, karena anak-anak kelas 5, jadi memang terkadang butuh bantuan dari mereka untuk dalam hal ya persiapan lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Jadi saya mau walaupun ini asesmen diagnostik ini memang berjalan sebagaimana mestinya dan ada hasilnya yang akan saya harapkan. Jadi saya ingin memaksimalkan untuk kegiatan asesmen diagnostik ini. Jadi maksud saya tidak ada hambatan dalam hal lain, sehingga memang anak-anak bisa terfokus dalam asesmen diagnostik ini. Iya, baik Bu. Saya doakan ya Bu, semoga lancar-lancar semua prosesnya, dan ANBK nanti persiapannya memang sudah matang sekali ya Bu ya. Saya doakan. Iya. Nah, untuk persiapan-persiapan ini siapa mungkin kalau misalnya asesmen diagnostik akan dilaksanakan minggu depan, menurut Ibu adakah yang bisa membantu Ibu untuk dalam mempersiapkan ini? Untuk pelaksanaan asesmen diagnostik sendiri, saya kira itu memang dari wali kelas sendiri ya Bu, dari saya sendiri dalam mempersiapkan asesmen diagnostik ini. Tapi juga mungkin untuk hasilnya saya bisa komunikasikan dengan kepala sekolah. Tapi memang untuk persiapan asesmen diagnostik ini saya persiapkan sendiri ya, karena memang tanggung jawab dari wali kelas juga ya Bu untuk mempersiapkan asesmen diagnostik ini. Iya, baik Bu. Bu Silta, kita ini sudah ada di ujung sesi. Jadi untuk pertanyaan terakhir saya mungkin, saya ingin bertanya dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Silta dapatkan? Luar biasa ya Ibu Vero, ada banyak hal yang telah saya dapatkan dalam percakapan kita kali ini, walaupun singkat, tapi saya menemukan berbagai strategi akan saya lakukan terkait persiapan saya sebagai guru untuk mempersiapkan anak-anak saya dalam mengikuti ANBK. Tadi saya sudah menyusun rencana-rencana strategis yang akan saya lakukan, dan memang itu sangat bermanfaat bagi saya untuk mempersiapkan anak-anak ini. Jadi saya rasa itu sangat luar biasa untuk percakapan coaching hari ini. Terima kasih Ibu Vero karena telah membantu saya untuk mengembangkan diri saya, bagaimana saya dapat menemukan solusi tersendiri terhadap permasalahan yang saya alami sekarang ini. Iya Bu. Dan saya juga bersyukur ya Bu, kita bisa sharing saat ini. Ibu Silta bisa mengemukakan permasalahan Ibu Silta, dan saya doakan mudah-mudahan persiapan-persiapan sebagaimana yang sudah Ibu Silta bicarakan tadi, yang sudah Ibu Silta sampaikan dapat terlaksana dengan baik, sehingga nantinya proses ANBK itu juga dapat berlangsung dengan baik. Ya, terima kasih banyak Bu Silta, dan terima kasih banyak Ibu Vero untuk hari ini. Iya. Terima kasih banyak. Iya Bu, sama-sama. Dan nanti mungkin kita bisa sharing lagi ya Bu di lain waktu terkait ANBK ini, bagaimana prosesnya, kemudian akan apa hasilnya nanti. Semoga kita bisa sharing lagi. Demikian Bu Silta, terima kasih dan sampai berjumpa lagi. Iya, sampai berjumpa lagi Bu Vero, terima kasih.